Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik video ini. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dimudahkan dalam segala urusannya. Di video kali ini saya akan menceritakan kisah TKW yang ada di Timur Tengah, khususnya yang ada di Arab Saudi ya. Dikarenakan ini tuh ada requestan dari teman saya sendiri, dan ini tuh kisah nyata sih teman-teman. Saya dikirimin videonya sama teman saya yang ada di Saudi gitu ya. Dia tuh kerja di Arab Saudi ya teman-teman. Pisahnya pisah ziarah dan dia di Syarikah teman-teman. Saya kaget banget, kaget banget ya, ngelihat kok bisa di Arab Saudi ditampung lagi gitu, ngejejer gitu ya, kayak di PT gitu, kayak PT, di PT kita dulu gitu ya. Saya bilang kok kayak gitu, saya pertama kali lihatnya ya. Nah pokoknya jadi saya itu kaget banget, dan saya minta diceritain sama teman saya. Saya bilang kok bisa pisahnya pisah ziarah, terus gimana, ini masih mending katanya, banyak yang kabur, banyak yang gini, banyak yang gitu, pokoknya banyak banget ya. Jadi saya tuh pengen berbagi kisah buat teman-teman. Jadi kalian pengen pergi ke Arab Saudi ya, pengen kerja itu mikir dulu gitu ya, jangan tergiur uang pit ya, uang pit 8 juta 10 juta, pikir dulu gitu ya. Terkecuali kalian niatnya udah jelek, misalkan kalian, oh saya mau kerja ke sana karena saya pengen nikah sama orang Arab, oh saya karena pengen nikah sama orang Hindi, Bengali, Bangladesh atau mana-mana ya, atau pokoknya terserah lah nikah sama orang mana, atau kalian mau jadi jualan martabak gitu ya, atau bagaimana kalian jadi kabur, itu sih tergantung niat kita masing-masing dari awal ya. Nah oke, saya sekarang mau langsung ke kisahnya ya teman-teman. Nah jadi teman saya itu dia ada di Arab Saudi, khususnya di Jeddah ya. Yang ini teman saya yang di Jeddah ya, yang bukan di Riyadh ya. Ini yang ada di Jeddah. Nah dia itu terbanglah dari Indonesia itu ke Jeddah ya. Jadi langsung aja lah terbang ke Jeddah. Setelah di Jeddah itu dia tidak langsung diambil majikannya karena dia katanya di Syarikah, tapi saat terbang itu dia itu pisah ziarah ya teman-teman. Nah dikarenakan dia tuh Dubai, dia pintar masak, pintar ngomong, pintar apa, pokoknya dia pintar dan juga cantik juga ya. Kemudian setelah itu dia itu ditampung lah di penampungan itu setiap hari. Cuma nggak dikasih wifi ya, dia itu katanya di penampungan itu. Tapi dia dikasih pulsa sama suaminya setiap berapa hari sekali gitu ya, dikasih pulsa biar bisa internetnya nyala terus gitu ya. Nah setelah itu saya kan kasih tahu sama dia, kamu tuh, saya bilang kan di bawah ada wifi di kantor kamu tuh itu. Iya katanya. Ya udah, saya bilang Culi, ini saya kasih caranya kayak gini. Ya saya kasih aja. Jadi dia itu sekarang pakai wifi, nggak dikirimin pulsa sama suaminya gitu ya. Nah setelah itu dia itu kirim video ya, orang-orang Indonesia itu kayak lagi pada berjemur gitu di atas di sotok gitu ya. Nah kemudian setelah itu kok bisa, saya bilang kayak gitu ya, katanya sekarang kalau mau pergi ke Arab Saudi itu mau kerja ya kemana aja katanya, mikir-mikir dulu, mikir 1000 kali lah katanya, jangan tergiur uang pit katanya. Ya begini kita sekarang nasib katanya, masih ditampung ya, saya masih mending masih baru katanya, masih belum diapa-apain. Itu ada yang di bawah katanya, ada yang dipukulin, ada yang ditampar, ada yang belum dikasih gaji udah 4 bulan, pokoknya macem-macem. Terus ada teman saya katanya baru 1 bulan, sekarang dia kabur katanya. Kabur dia, nggak tahu kaburnya itu barangkali dia punya teman ya di luaran, nggak tahu sama orang luar, nggak tahu sama orang Indonesia lagi, pokoknya intinya dia kabur katanya. Nah kemudian dia tuh gajinya itu cuma 1.200 ya teman-teman, cuma 1.200 gitu. Lalu dia tuh tidak punya kontrak kerja
ya, tidak punya kontrak kerja, belum, pokoknya dia tuh waktu itu belum dibikinin surat-surat, belum dibikinin KTP, belum apa ya, karena itu semua kan pisah ziarah ya, karena dari tahun 2015 sampai sekarang Indonesia tidak mengirimkan. Nah, dari 2015 sampai 2023 ini, sampai sekarang Indonesia belum mengirimkan tenaga kerja Indonesia untuk Timur Tengah. Itu semua yang berangkat itu ilegal, belum ada yang resmi ya, karena pemerintah belum meresmikan sampai sekarang, karena kebanyakan kasus-kasus itu yang ada di Saudi sama di Emirat, tapi kebanyakan di Saudi sih. Nah, lanjut ya. Nah, setelah itu dia ceritakan seperti itu ya, kalau orang Indonesia itu banyak yang kabur katanya di Saudi ya. Lalu katanya ada katanya yang orang Indonesia itu dijual teman-teman, sampai ada yang jualan gorengan gitu, gorengan bukan gorengan ya, gorengan yang itu, gorengan martabak yang apem-apem. Saya nggak bisa ngomong ya karena nantinya suka ada peringatan gitu. Nah, kemudian ada juga yang nikah sama orang Arab, ada yang nikah sama orang Bangladesh, ada yang kumpul itu ya. Kemudian ada yang pada punya anak gitu. Jadi untuk teman-teman semuanya, kalian itu harus mikir 2 kali sebelum berangkat ke Saudi itu ya. Jangan tergiur uang pit begitu. Nah, kemudian kita itu, kenapa orang Indonesia di Saudi itu banyak yang kabur ya. Kemudian kenapa orang Indonesia itu TKW Indonesia itu ya, kebanyakan majikannya itu nakal gitu ya. Ya tergantung kitanya, kalau kitanya rada seksi gitu ya, pakai baju kemana-mana, pantatnya bede, ya wayahna gitu ya, dipegang sama orang Arab itu pantatnya, dipukul ya. Pokoknya buat teman-teman semuanya, kalau mau pergi ke Arab itu ya biarin kita dibilang gembel, kucel, ya kayak saya ini kayak gembel, kayak kucel, enggak, biarin amat saya bilang. Karena ya kayak gitu, kita itu harus menjaga. Nah, kemudian saya ceritain lagi ya, yang TKW itu yang kabur di luar pada punya anak, gak mau pada pulang, susah pulang, kadang ngabarin ke keluarga, kadang enggak, kadang ada yang nikah sama orang luar, kadang-kadang ada yang masih lurus kerja gitu ya. Tapi kalau lurus kerja itu ya, lurus kerja ya emang besar sih gajinya, 3.000, 3.500 gitu ya. 3.500 kalau kali 4.000 kan lumayan, lebih dari 10 juta kan, 12 jutaan lah gaji gitu ya. Nah, kemudian tapi gitu ya, susahnya kaburan ya, kita itu dikejar-kejar begitu. Mending kita kalau dapat teman baik gitu ya, yang tidak menjual kita gimana kalau ada yang menjual kita gitu, ketemu di luar sama punya teman kaburan itu kan dijual lagi. Orang Indonesia juga banyak, orang Indonesia dijual lagi sama orang Indonesia ya. Kadang-kadang kemarin itu ada yang kerja, dia itu kaburan, kemudian dia itu dicariin kerja lagi sama orang Indonesia. Setelah orang Indonesia itu dia dicariin kerja di rumah lagi gitu ya, karena dia kan gak mau ngelontong ya, kerja lagi di rumah, dapat majikan lagi guys, di gunung jauh dari mana-mana nih, pokoknya itu ada videonya ya, jauh dari kanan kiri itu semua gunung batu teman-teman. Setelah itu ya dia mau pergi lagi, katanya mau pindah lagi. Gimana orang majikannya itu udah ngontrak dia selama 3 bulan, dan gaji itu udah ngasih baksis ke yang nyari dia kerja itu, udah ngasih katanya 1.000, kalau 1.000 itu 4 juta ya teman-teman. Nah, setelah itu dia ya harus bertahan. Kalau nggak mau bertahan di rumah majikannya, ya harus bayar ke majikannya 1.000. Dan temannya itu nggak mau tahu. Orang Indonesia itu, saya nggak mau katanya ngambil kamu ke situ. Kalau kamu mau ngambil ke situ, saya mah nggak mau katanya ngasih kembali uang ini katanya ke majikan atau ke kamu. Katanya nggak mau. Kalau kamu mau katanya saya ambil kamu lagi katanya. Kata orang yang nganter ke orang TKW itu, kamu katanya bayar ke majikan kamu
ke majikan itu 1.000 katanya. Saya nggak mau tahu, ya dia rugi, nggak tahu sekarang dia kerja di situ dilanjut apa enggaknya ya, karena saya nggak ada kabar sekarang. Jadi untuk teman-teman yang mau kerja ke Arab Saudi, mikir-mikir dulu ya, jangan kata sponsor ayo kerja ke Saudi gajinya gede atau gini, enggak, karena di Indonesia masih ilegal. Kemudian gimana kalau kita tidak mendapatkan majikan yang baik gitu ya, ujung-ujungnya kabur, ujung-ujungnya dijual. Karena kalau kabur itu, kalau kita pilihannya itu cuma 2 ya teman-teman, kita mau kerja lurus atau kita mau ngelontong, begitu. Kalau nggak ngelontong ya nikah, mending nikah sama orang Arab atau sama orang luar atau sama TKI lagi Indonesia gitu ya, sama-sama orang Indonesia. Itu yang pada nikah di Arab itu kebanyakan laki-lakinya punya istri, si istri punya suami, banyak yang kayak gitu. Pokoknya di Arab itu, khususnya di Arab Saudi, kebanyakannya itu di Saudi sama di Dubai ya. Kalau di Qatar, Bahrain, di Oman itu banyak orang Indonesia, cuma TKW itu jarang. Kalau di Saudi sama di Imarat banyak banget, numpuk. Kalau di Saudi mah ya, apalagi di Jeddah sama di Riyadh, banyak banget pokoknya. Nah, banyak kayak gitu. Nah, di video ini tuh saya tidak menceritakan semua TKW seperti itu ya. Misalkan, oh TKW itu semuanya bajret atau semuanya begini, enggak. Tapi emang kebanyakannya TKW kayak gitu. Makanya ya, kalau kata kolot baheula mah gitu ya, harus pinah cai pinah tampian gitu ya. Misalkan kita pergi ke Arab ya kita harus agak tertutup. Kalau kita pergi kemana ya kita harus tertutup, harus menyesuaikan lah intinya ya. Nah seperti itu biar tidak diganggu sama majikan-majikan gitu. Apalagi kitanya cantik, pantatnya gede ya, nenennya gede gitu ya, gimana nggak majikan nggak cual-coel gitu ya. Jangankan majikan, orang Indonesia aja bisa tua toel gitu ya, tergiur gitu ya. Jadi kita itu harus introspeksi diri ya. Pokoknya jangan terlalu, biarinlah kayak gembel gitu ya, daripada ditoelan sama majikan ya. Nah untuk teman-teman semuanya yang ingin berangkat ke Arab Saudi kemana, mikir-mikir dulu 1000 kali ya, jangan berangkat kalau kita nggak resmi. Karena yang resmi itu susah, dan yang resmiin itu kalau kita berangkat umroh gitu ya, dah habis umroh itu kita diresmiin gitu ya, itu bayarnya mahal majikan itu ya. Kemudian mending itu majikannya yang baik. Kalau majikannya yang nggak baik, nantinya ujung-ujungnya kalian kabur ya. Jangan sampai kabur, karena kalau kabur itu takutnya kalian dapat majikan yang tidak baik begitu ya. Lalu sebelum berangkat kerja itu, kalau yang resmi ya kalian itu harus tahu dulu visanya yang dipakai, visa apa, visa kerja apa, visa ziarah ya, visa ziarah itu visa apa, visa turis gitu ya. Nah kemudian majikannya di mana, orang mana, kontrak kerjanya mana, gajinya berapa, tertulis tidak di kontrak kerja begitu ya. Jangan kalian asal berangkat aja, mikir dulu aja 2 kali daripada kerja nggak jelas gitu ya. Ngarit aja lah, tanur di lembur ya, kerja di garmen atau gimana salah, daripada kalian pergi ke Arab udah di Arab gitu nggak jelas kerjanya gitu. Jadi kasihan juga ya, apalagi kita berangkat ke luar negeri itu kan untuk memperbaiki ekonomi, untuk membantu suami yang punya suami gitu ya. Jadi mikir-mikir dulu aja lah daripada bikin maksiat gitu ya di negeri orang. Nah itu masih banyak lagi ceritanya, nanti saya lanjutkan lagi karena saya ini lagi gabut, lagi wararga, lagi cara rangka gitu ya. Jadi saya bikin video ini, sebenarnya video ini tuh kalau bajunya masih sama atau sayanya sama semuanya gitu ya, ini tuh sebenarnya dibuat video itu, saya tuh kalau bikin video itu 3, 4, 5 dalam satu hari, pagi, siang, malam, terserah saya gitu ya. Cuma saya editnya itu nggak sekaligus gitu, besoknya rusaknya atau gimana begitu. Cuma saya suka stok video
begitu ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman semuanya, untuk teman-teman TKW yang kaburan, hati-hati ya semuanya, dan jangan lupa kabarin keluarga kalian yang ada di rumah ya. Oke, sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Hatur nuhun semuanya. Pokoknya untuk teman-teman semuanya, semoga kalian bisa sukses ya teman-teman. Amin ya robbal alamin.